Di video ini, gue bakal bahas tentang cara melawan bully. Bukan sekedar melawan, tapi melawan tanpa kekerasan. Wah, pengecut loh, pakai gaya-gayaan tanpa kekerasan segala. Bilang aja lo lemah, gak berani berkelahi. Penakut, pengecut loh. Alasan gue memilih lawan bully tanpa kekerasan, karena kita harus lihat fakta di dunia nyata, bro. Bukan cuma denger cerita-cerita soal pahlawan. Kebanyakan, kalau lo lawan kekerasan pakai kekerasan, ujungnya cuma perkelahian, menyakiti satu sama lain, dan ini nggak bakal ada habisnya. Konsekuensinya, minimal dimarahi guru, diskorsing, dikeluarin, bahkan ada yang dipenjara. Percaya bro, ngelawan bully pakai kekuatan fisik, terus habis itu lo menang, jadi pahlawan dipuja-puja satu sekolah, itu cuma ada di cerita fiksi atau dongeng influencer. Kenyataannya nggak kayak gitu. Satu hal lagi, melawan tanpa kekerasan, ini ternyata juga bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan yang terbuli, juga nyelamatin orang yang suka ngebully. Oh ya, hal ini juga gue lakuin sendiri berdasarkan pengalaman pribadi, dan udah terbukti ampuh, bikin gue menang dari para pembuli. Flashback dulu ya bro, gue harus cerita dulu, sejak SD, SMP, sampai SMA, gue sebenarnya adalah tipikal cowok yang mengundang banget buat dibully. Tinggi, kurus banget, hitam, miskin, payah olahraga, muka juga pas-pasan. Tinggi gue 184 cm. Berat cuma 45 kilo. Banyak yang kasih julukan gue jerapah, jerangkong, disamain kayak Peter Crouch, mantan striker Liverpool yang tinggi kurus aneh banget pokoknya. Di awal gue masuk ke sebuah lingkungan baru, selalu ada usaha buat ngebully gue. Tapi, usaha itu gagal dan gak berlanjut bro. Bahkan di zaman sekolah, gue selalu duduk sebelahan sama anak paling nakal di kelas. Tapi, gue gak pernah kena bully. Kok bisa? Ini jurusnya bro. Pertama, jangan ngelihat orang yang ngebully lo sebagai musuh, tapi lihat dia sebagai orang yang perlu bantuan. Jadi niat kita bukan melawan dia, tapi nolongin dia. Buat ngelakuin ini, memang perlu kebesaran hati bro. Masa udah dihina-hina, diserang secara fisik, kita masih mau nolongin dia. Tapi begitu lo sadar, kalau pembuli itu perlu bantuan, lo dengan tulus bakal coba nolong dia. Dan namanya orang, kalau udah ditolong, pasti sikapnya melunak. Secara teori psikologi, ini memang benar bro. Pembuli itu biasanya adalah orang yang kurang perhatian dari orang tua, punya masalah di rumah, pengecut, dan sebenarnya insecure banget sama dirinya sendiri. Dia coba numpain semua itu dengan menindas orang yang lebih lemah. Dari kecil, gue ngelihat pembuli sebagai orang yang perlu bantuan. Makanya, saat mereka mencoba nyerang gue nggak coba nyerang balik. Awalnya gue cuekin, gue menghindar ke tempat di mana mereka nggak bisa ngelanjutin buliannya. Misal ke halaman sekolah, ke perpustakaan, atau ke depan ruang guru. Habis itu, kalau ada kesempatan di kelas, gue samperin duluan. Gue ajak mereka ngobrol bro. Bukannya ngejauhin, tapi gue samperin duluan. Gila nggak? Karena ini ada hubungannya sama poin kedua. Kedua, apa jurus paling ampuh buat menghadapi pembuli? Jurus pukulan uppercut, jurus tendangan ke tulang kering, jurus serang dari belakang? Bukan bro, tapi jurus mendengarkan. Para pembuli itu, kayak yang gue bilang tadi, punya banyak masalah yang dipendam. Udah gitu, sama guru-guru, sama orang lain, mereka dianggap anak nakal bro. Selalu diremehin, selalu dipandang sebelah mata. Saat lo mau dengerin dia sebagai manusia, ngobrol santai tanpa ngejudge, cepat atau lambat, dia bakal luluh bro. Bonus, posisikan diri lo sedikit lebih dewasa dari dia, ibaratnya kayak kakak. Mau dengerin, mau kasih nasihat, mau sharing, tapi nggak ngejudge dan nyalah-nyalahin. Ketiga, apa yang diobrolin sama pembuli tadi bro? Hal yang lo nyambung sama mereka, terutama yang ada hubungannya sama hobi. Gue inget banget, dulu ada anak yang coba ngebully gue, tapi karena habis itu gue sering ngobrol sama dia tentang bola dan video game, sering tuker-tukeran tips, trik, dan info terbaru, jadinya malah temenan bro. Biasanya, bullying itu melibatkan beberapa orang. Coba ngobrol dulu sama orang yang kira-kira nyambung sama lo bro. Lo bisa nyambung sama satu orang, intensitas bulian bakal turun drastis, bahkan berhenti bro. Kadang-kadang apresiasi mereka, kasih pujian atau sekedar thumbs up. Misal dia datang pagi, gak telat, lo bilang, wah rajin lo sekarang bro, mantap. Itu udah bikin mereka ngerasa dihargai, dan akibatnya juga akan menghargai diri lo. Keempat, jadi orang baik. Bukan baik ngarep ada maunya, tapi baik karena memang tulus. Sering-sering bantu temen lo sebisa mungkin. Coba care sama teman lo. Dengerin dia, tunjukin simpati. Ke guru juga gitu bro, yang sopan, hormat, ngerti adab. Jadi, kalau orang lain ngerasa lo adalah orang baik, saat mereka tahu lo dibully, mereka bakal ngebelain, bakal ngelindungin lo bro. Karena dulu gue respect, hormat, santun ke guru. Guru-guru juga jadi sayang sama gue bro. Pembuli udah mikir duluan mau nyerang gue. Karena pasti, guru-guru maju, teman-teman lain juga bakal maju ngebelain gue. Ini cuma karena gue respect, hormat, bersikap baik ke teman dan guru bro. Bersikap baik ke siapa aja, termasuk ke anak yang dianggap nakal.
Gue sering banget dengar anak nakal yang bilang ke temennya tentang gue. Mereka bilang gini, "Ojo diganggu, wonge apian kui." Kurang lebih artinya, jangan diganggu, dia orang baik. Paham ya bro? Lo bisa lepas dari bullying dengan jadi orang baik ke sesama. Dan yang paling penting, jangan suka menghina temen lo. Saat gue ngeliat orang lain dibully, gue gak akan ikut-ikutan ngebully bro. Saat pada hina-hinaan, misal ceng-cengin nama orang tua, gue juga sama sekali gak ikutan. Memang jadinya kelihatan gak asik, tapi ini bakal bikin teman-teman lo segan. Gak mau ikutan menghina lo karena lo juga menghormati mereka. Kalaupun dihina, gak ngebales. Jadi gak seru. Akhirnya mereka capek sendiri. Pembuli bakal makin menjadi saat korbannya bereaksi bro. Lo marah, nangis, teriak, ngelawan, mereka bakal makin seneng. Tapi kalau lo cuekin dia, gak dengerin suara-suaranya, mereka bakal bosan sendiri bro. Kelima, gue bakal kasih beberapa tips singkat yang bantu lo lepas dari bullying. Belajar bela diri, tapi gak perlu kelihatan sok jagoan dan nantangin. Ikut ekskul bela diri di sekolah biar yang lain tahu. Dan ini juga buat jaga-jaga kalau diserang pakai hal-hal yang membahayakan. Jadi lo bisa membela diri. Olahraga, bangun massa otot, bikin postur badan lo tegap. Sejak gue rajin olahraga, dengan tinggi badan 184 cm dan berat sekarang 74 kilo, jangankan ngebully. Orang mau ngingetin, negur gue aja, kelihatan segan bro. Jadi memang terbukti, postur tubuh yang bagus itu berguna banget buat melindungi diri. Jadi jago dalam hal tertentu, misal pelajaran atau game, terus bagi-bagi pengetahuan yang lo punya. Kalau udah ngerasa nggak tahan, cari orang yang mau dengerin lo. Kalau wali kelas nggak dengerin, cari guru lain yang mau dengerin dan bantu lo. Terus satu lagi, ini berat dilakuin, tapi bener. Makin lo mengasihani diri sendiri, makin gencar pembuli nyerang lo. Tapi saat lo coba mengasihani orang lain, bersimpati sama orang lain, orang akan segan buat ngegangguin lo. Oke bro, kesimpulannya, buat mengatasi pembuli, coba jangan melawan dengan kekerasan, tapi pahami kalau mereka itu adalah orang yang perlu dibantu. Jadi, diamkan, cuek aja waktu dibully. Kalau ada kesempatan, ajak ngobrol dan pahami mereka. Yang penting, lo juga selalu jadi orang baik, yang suka menolong, gak suka menghina sesama teman. Jadi mereka juga akan segan sama lo. Belajar bela diri, perkuat fisik, tapi pakai kekuatan lo buat melindungi, bukan buat menyakiti. Ini bakal bikin orang lain juga makin respect. Oke, sekarang gantian lo yang share ya bro. Terutama buat lo yang udah dewasa, buat bantuin saudara-saudara kita yang lebih muda. Apa strategi yang lo lakuin biar nggak dibully sama orang lain? Dan kalau yang udah terlanjur dibully, gimana cara lepasnya? Masukan dari lo bakal ngebantu banget buat kita semua bro. Jangan sampai ada lagi remaja yang hancur masa depannya gara-gara jadi korban bullying, atau gara-gara ngelakuin balas dendam yang berlebihan ke pembulinya. Salam my value man, semangat bro.